Selamat malam, Shalom, selamat berjumpa kembali dalam program My Way. Renungan singkat malam hari yang akan mengantar tidur Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam dekapan kasih Kristus. Malam hari ini, sebelum kita beranjak ke tempat tidur, mari sejenak kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Tuhan Penolongku. Dan Bapak Ibu Saudara, renungan ini akan dibagi dalam 2 sesi. Malam hari ini, dan akan dilanjutkan kemudian pada besok malam, ya. Bapak Ibu Saudara, di dalam perjalanan hidup setiap manusia, kita tahu bahwa ada banyak rangkaian-rangkaian kehidupan yang harus kita jalani. Ada yang baik, ada yang tidak baik, ya. Bahkan ada seorang penyanyi sekuler mengatakan bahwa dunia ini adalah panggung sandiwara, ya. Dan kita semua mempunyai peran masing-masing. Tetapi Bapak Ibu Saudara, itulah kenyataannya. Di dalam menjalani hidup ini, kita tahu bahwa mau tidak mau kita harus jalani, kita sudah hidup di dunia ini, sudah tidak ada jalan lain. Mau tidak mau harus kita lakukan. Tetapi tidak sedikit daripada kita, ya, menyadari bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Mungkin di saat orang itu berada pada titik-titik tertentu, katakanlah dia dalam karirnya dia berhasil, sehingga dia merasa begitu kuat, ya. Atau mungkin mendapatkan warisan daripada orang tuanya yang begitu banyak, sehingga dia merasa, wah, ini dunia milik gue, ya. Harta dari bapakku, dari engkongku mungkin, ya. Sampai 7 turunanku tidak akan habis. Kemudian dia merasa bahwa dia begitu kuat. Tapi Bapak Ibu Saudara, ingat, seorang raja yang terbesar di dalam sejarah Alkitab, sejarah umat Israel, yaitu Raja Daud, dia pernah menghadapi masalah yang sangat besar sehingga dia menjadi ketakutan, saudara. Bayangkan seorang raja, seorang ayah dari kerajaan yang menjadi pilihan daripada Allah. Dan kita tahu bagaimana Raja Daud pada saat dia dipilih oleh Allah, ya, dia masih begitu muda dan dia melakukan begitu besar mujizat, yaitu mengalahkan Goliat. Tetapi yang konyol, saudara, pada waktu dia menghadapi masalah, dia lari terbirit-birit, dia takut, saudara, ya. Dan masalah yang dia dapatkan itu bukan dari orang lain, justru dari anaknya sendiri, saudara. Kita tahu peristiwa itu. Bagaimana Daud dikejar dan akan dibunuh oleh anaknya sendiri, Absalom. Karena tidak puas dengan keadaan yang terjadi. Kita tahu peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya. Bagaimana adik daripada Absalom itu diperkosa si Tamar itu, saudara. Kemudian dia begitu benci, ya, walaupun bukan dilakukan oleh Daud, tetapi dia merasa begitu kecewa. Kenapa? Karena Daud seakan-akan tidak dapat melindungi anak-anaknya, sehingga akhirnya dia ingin membunuh bapaknya. Bahkan kita melihat ceritanya, Daud akhirnya terpaksa harus melarikan diri dari istana. Lalu apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Apakah kemudian Daud terpuruk, lalu Daud putus asa? Ya. Ada banyak orang, saudara, pada saat dia berada di posisi yang di atas, hidup sedang enak-enaknya, lalu tiba-tiba datang badai gelombang yang begitu luar biasa, ya, yang menghancurkan kehidupannya, menghancurkan ekonomi keluarganya, keuangannya hancur, saudara. Lalu mulai putus asa. Dan ujung-ujungnya melakukan hal yang konyol.
Ya, paling jelek adalah bunuh diri, saudara. Itu yang sering kita lihat banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak dapat menguasai dirinya. Kenapa? Karena mereka tidak punya Tuhan. Kalau mereka punya Tuhan, sebagaimana Raja Daud, Bapak Ibu Saudara, apapun yang telah dilakukan oleh Daud di dalam perjalanan hidupnya, tetapi satu hal, Daud mempunyai hubungan yang intim dengan Allah. Bahkan Allah sangat memuji dia. Ya, walaupun dia telah melakukan banyak-banyak perkara yang jahat, yang salah di mata Tuhan. Salah satunya adalah mengenai cerita dengan Batseba, saudara. Ya. Tapi pada waktu dia melakukan itu, lalu dia didatangi oleh Nabi Nathan, kemudian dia ditegur dan dia menyesal. Dia mengakui itu. Dan ini yang berharga tuh di mata Tuhan. Tuhan tahu. Dia tidak merasa bahwa dia luar biasa, tapi pada waktu dia ditegur, kemudian dia mengatakan bahwa dia bersalah. Ya, walaupun dia mengatakan bersalah dan dia bertobat, saudara, tapi kita melihat hukuman masih tetap terjadi. Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa ada pedang di dalam keluarga daripada Raja Daud. Dan itu terjadi, saudara. Nah, kita melihat bagaimana, ya, kemudian Daud, dia harus melarikan diri daripada anaknya, ya, yaitu Absalom. Kita akan baca di dalam Mazmur 3, ayatnya yang pertama dan seterusnya. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ini yang diperkatakan oleh seorang Raja Daud pada saat dia begitu tertekan. Bayangkan saudara, dia dikejar oleh anaknya sendiri, bukan oleh orang lain. Dan apa yang kita lihat, itu yang dilakukan oleh seorang Raja Daud. Ya, apa yang dilakukan? Ya, kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara. Dan pada bagian yang pertama ini saya akan kupas hanya sebagian dan akan dilanjutkan pada besok malam. Ya, ada 4 alasan yang membuat Daud tetap tenang menghadapi masalah itu. Karena dia tahu bahwa Tuhan adalah penolongnya. Ya, dia begitu tertekan dengan persoalan hidup dia. Bayangkan saudara, nyawanya terancam. Bahkan kerajaannya sudah lepas dari tangannya, saudara. Dia dikejar oleh anaknya, dia harus lari melarikan diri, saudara. Ya, bahkan bukan itu saja, dikatakan musuh-musuhnya, berarti ada musuh-musuh yang lain, saudara. Ada ancaman yang terjadi, saudara. Ya. Tetapi Daud menjadi tenang. Kenapa? Kenapa Daud menjadi tenang? Karena Daud melakukan hal-hal yang luar biasa, yaitu dia punya iman yang teguh kepada Tuhan. Dan kita melihat, ya, yang pertama, ya, pada saat dia menghadapi masalah, ada persoalan apa? Dia datang kepada Tuhan, dia mengeluh kepada Tuhan, dia mencari Tuhan. Itu kita baca tadi, saudara, dalam ayatnya yang kedua dan yang ketiga, ya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Jadi dia datang kepada Tuhan, saudara. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, begitu banyak orang yang menyerang aku. Begitu banyak orang yang menentang aku. Bahkan ada orang-orang yang istilahnya nyinyir kepada dia, saudara. Ayat yang keempat dikatakan, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. No hope, saudara. Daud katakan, orang-orang bilang tidak ada pertolongan daripada Allah. Percuma.
Percuma dia adalah pahlawan daripada Allah. Ternyata pada saat ini Tuhan tidak tolong dia. Itu menciutkan hati, saudara. Terkadang kita di dalam kehidupan kita, pada saat kita menghadapi masalah, ada banyak orang yang suka nyinyir. Dia katakan, percuma kamu jadi pengikut Kristus, pengikut Yesus. Ternyata dalam hidupmu kamu juga tetap susah. Saudara, kita belajar daripada Daud. Siapa kita? Kita bukan siapa-siapa, saudara. Tidak ada ujung kukunya dibandingkan dengan Daud. Tapi Daud menghadapi persoalan yang jauh lebih besar daripada yang kita pernah hadapi, saudara. Tetapi kita melihat, ya, dia tetap percaya bahwa Tuhan adalah penolongnya. Ya, Tuhan adalah penolong. Dia katakan di situ. Kenapa? Yang pertama, Daud dia mencari Tuhan. Ya, dia tidak lari kemana-mana. Dia mencari Tuhan. Dia berkeluh kesah kepada Tuhan. Ya, kalau zaman sekarang ada banyak orang yang berkeluh kesah kepada orang-orang yang lain, malah salah dia, saudara. Ya, hati-hati. Ya. Kita ingat ada cerita, ya. Orang sekarang bilang katanya, wah enak sekarang mau kemana-mana ada Google Map. Tapi saudara kan banyak cerita konyol kan? Google Map memang banyak membantu, tetapi karena salah, salah menuntun, nyemplung, saudara. Ya, ada yang nyemplung di jurang, ada yang nyemplung di parit, ada yang nyemplung di macam-macam, saudara. Salah jalan, muter-muter. Tapi kalau saudara, kita ada persoalan, kita datang kepada Tuhan. Tuhan adalah penolongku. Seperti Daud, kita mengeluh kepada Tuhan. Istilahnya kita sambatan kepada Tuhan. Dan kita lihat, walaupun orang nyinyiri kita tahu bahwa Tuhan adalah penolongku. Ya. Kemudian yang berikutnya, saudara. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, dia mengandalkan Tuhan. Ya, mengandalkan Tuhan. Ya. Dia dikatakan di sini, ya, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Saudara, di saat-saat dia begitu terpuruk, dia tahu bahwa Tuhan adalah pertolongan daripada dia. Dan dia datang kepada Tuhan. Lalu dia katakan dengan begitu tegas, dia katakan bahwa Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan mengangkat kepalaku. Ya, saudara, perisai yang melindungi. Kita tahu kalau tentara pada zaman dulu berperang menggunakan perisai. Biasanya perisai itu adalah setinggi daripada orang itu sendiri. Sehingga pada waktu ada serangan dari depan, dia berlindung di belakang perisai itu. Dan saudara, Tuhan adalah perisai kita. Dan dia lebih daripada perisai-perisai itu. Kenapa? Karena dia adalah luar biasa sekali. Allah adalah pencipta dunia ini. Dia tahu apa yang harus dia lakukan terhadap orang-orang yang dia kasihi, yaitu saudara dan saya. Pada waktu kita menghadapi masalah, jangan kemana-mana. Cari Tuhan. Tuhan adalah penolongku. Ya. Malam hari ini kita akhiri di sini. Kita akan sambung kemudian. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara. Kita akan pelajari berikutnya kelanjutan daripada Tuhan penolongku. Tuhan Yesus memberkati. Amin.